wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faryasari ingin mempresentasikan PowerPoint saya mengenai ICT atau Information and Communication of Technology. Oke, langsung saja. Pengertiannya adalah TIK atau ICT, Information and Communication of Technology, atau dalam bahasa Indonesia yaitu teknologi informasi dan komunikasi, adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Sejarah singkat ICT dimulai dengan adanya komputer komersial pertama adalah UNIVAC 1 yang dikembangkan oleh John Eckert dan John W. Mauchly pada tahun 1951. Komputer ini digunakan oleh Biro Sensus untuk memprediksi hasil pemilihan presiden tahun 52. Selama 25 tahun ke depan, komputer mainframe digunakan di perusahaan besar untuk melakukan perhitungan dan memanipulasi sejumlah besar informasi yang disimpan dalam database. Baru-baru ini telah menjadi marak dan populer untuk memperluas istilah agar secara eksplisit memasukkan bidang komunikasi elektronik, sehingga orang cenderung menggunakan singkatan ICT, Information Communication and Technologies, atau TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Fungsi dan tujuan ICT. Berdasarkan penjelasan pengertian ICT, perlu diketahui bahwa bidang ICT ini biasanya identik dengan atau terdapat pada lingkungan sekolah, kampus, dan perusahaan. Bagian atau pusat ICT ini ada dengan fungsi untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan mendukung sistem informasi dan aplikasi yang mendukung proses akademik dan administrasi dari sekolah, kampus, atau perusahaan pusat. Ini juga menyediakan akses ke sumber daya TIK. Selain itu, mereka juga mendukung dan memelihara fasilitas TIK. Untuk tujuannya sendiri, ICT memiliki tujuan untuk memastikan bahwa seseorang atau bagian, baik itu staf dan mahasiswa pada lingkungan tersebut, telah terjamin aksesnya kepada sumber daya ICT atau TIK, baik itu fasilitas pembelajaran, pengajaran, penelitian, penyebaran ilmu, pengetahuan, dan lain sebagainya yang terkait ICT. Kemudian ada di penerapannya, ada di bidang bisnis dan industri, kemudian ada di bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan juga terdapat poin-poinnya, antara lain: 1. Sebagai skill dan kompetensi. 2. Sebagai infrastruktur pembelajaran. 3. Sebagai sumber bahan belajar. Dan 4. Sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Yang kelima, pendukung manajemen pembelajaran. Keenam, sebagai sistem pendukung keputusan atau pengambil keputusan (SPK). Kemudian ada di bidang kesehatan, secara singkat saja ya. Kemudian ada di bidang pemerintahan atau biasa dikenal dengan e-government. Dan ada ruang lingkup ICT. Yang nomor 1 adalah teknologi informasi. Ruang lingkup ICT yang pertama adalah teknologi informasi. Maksudnya mereka mencakup segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Yang kedua adalah teknologi komunikasi. Berikutnya adalah teknologi komunikasi. Terkait ICT sebagai teknologi komunikasi di sini berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan ICT. Dalam bidang pendidikan juga ada keuntungannya, saya secara singkat saja ya. Keuntungannya, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Kemudian ada inovasi dalam pembelajaran. Kemudian ada kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau yang berbasis teleconference, yang biasanya kita kenal juga sebagai e-learning. Dan ada kerugiannya juga, semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual. Kemudian ada lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem celah. Akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Salah satu dampak negatifnya adalah untuk melatih anak berpikir pendek dan bertahan konsentrasi dalam waktu yang singkat.
Kemudian ada di dalam bidang sosial, keuntungannya kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar suatu tempat dan tempat yang lain. Kerugiannya singkat saja, semakin pusatnya komunikasi, bentuk komunikasi berubah, yang asalnya berupa face to face menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi menjadi hampa. Dan untuk selanjutnya mungkin ada di poin-poin yang lain. Kemudian ada dalam bidang ekonomi, keuntungannya semakin maraknya penggunaan TK akan membuka lapangan pekerjaan, itu pasti. Kemudian fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Kerugiannya mungkin dengan mudahnya melakukan transaksi internet menyebabkan akan semakin mudahnya pula transaksi yang dilarang, seperti transaksi barang selundupan atau transaksi narkoba. Kemudian ada hal yang sering terjadi adalah pembobolan rekening atau lembaga atau perorangan yang mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Kemudian dalam bidang pemerintahan, keuntungannya teknologi informasi komunikasi dapat membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah, sehingga program yang dijalankan pemerintah akan berjalan dengan baik. Dan ada di kerugiannya, semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cybercrime yang dapat merusak sistem TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan pemilu oleh seorang cracker. Ada contoh perangkat ICT, singkat saja, pertama ada komputer, kemudian ada televisi, radio, dan laptop. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.